Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kreatif, ketemu lagi bersama Bu Rohmi di sini di ruang siar guru. Apa kabar anak-anak? Walaupun di masa pandemi seperti ini, anak-anak tetap harus semangat belajar ya. Kali ini anak-anak akan belajar bersama Bu Rohmi untuk matematika kelas 5. Materi hari ini adalah pembagian bilangan pecahan. Sudah siap? Setelah anak-anak belajar pembagian bilangan pecahan, Ibu harapkan anak-anak dapat 1. Menghitung pembagian bilangan pecahan. 2. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pembagian bilangan pecahan. Sudah siap anak-anak? Oke, kita mulai. Sebelumnya anak-anak perhatikan dulu permasalahan berikut ini. Jika ibu punya sebuah pizza, kemudian pizza ini ibu potong jadi 2 bagian, kira-kira menurut kalian berapa besar setiap bagiannya? Sudah tahu? Nah, kalau kemudian setengah bagian tadi ibu bagi lagi menjadi 2. Kira-kira setiap bagiannya jadi berapa ya? Bisa anak-anak? Oke, kita perhatikan yang berikut ini. 1 buah pizza kita bagi menjadi 2, maka kita akan mendapatkan 2 buah pizza potongan setengah bagian. Nah, setengah pizza sebanyak 2 bagian. Kemudian, kalau pizza ini, setengah pizza tadi kita bagi lagi menjadi 2 bagian, kira-kira akan jadi berapa? Oke, kita lihat. Setengah pizza kita bagi menjadi 2, maka akan ada 2 bagian pizza yang besarnya 1/4 bagian. Gimana? Sudah paham? Oke, kita lihat lagi yang ini. Kalau ibu punya 2 pizza sekarang, kita bagikan menjadi setengah bagian. Kira-kira ada berapa potongan pizza? Oke, kita lihat ada 1, 2, 3, 4. Sehingga 2 dibagi setengah, hasilnya adalah 4. Oke. Ada kesulitan sampai sini anak-anak? Anak-anak kreatif pasti mudah dalam memahami pembagian pecahan yang seperti ini. Oke. Supaya lebih jelas, anak-anak, kita akan lanjutkan dengan pembagian pecahan pada pecahan biasa. Sekarang, sebelum ke pembagian pecahan biasa, kita bahas dulu tentang kebalikan suatu bilangan pecahan. Anak-anak sudah tahu kebalikan bilangan pecahan itu apa? Kita pelajari ya. Sekarang kita lihat. Kalau ada pecahan 2/3, maka kebalikannya adalah 3/2. Betul sekali. Sekarang kalau 4 itu pecahan bukan sih? Sepertinya bukan ya. Tetapi kita bisa ubah dalam bentuk pecahan. 4 itu sama dengan 4/1. Maka kebalikannya adalah 1/4. Oke. Nah, bagaimana dengan pecahan campuran? Kita lihat. Kalau ada pecahan campuran 2, 1/5, maka sebelum kita tahu kebalikannya, kita harus tahu dulu bentuk pecahan biasanya. 2 1/5, bentuk pecahan biasanya adalah 11/5. Maka kebalikannya adalah 5/11. Oke. Nah, bagaimana kita menggunakan kebalikan pecahan tadi untuk menyelesaikan pembagian bilangan pecahan? Sekarang kita lihat pembagian bilangan pecahan yang pertama. 1/2 dibagi
2. Kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 1/2 dibagi 2 menjadi 2/1. Maka cara menghitungnya adalah 1/2 pembagian kita ubah menjadi perkalian. Kenapa seperti itu? Karena kebalikan dari pembagian adalah perkalian. Maka kita kalikan dengan kebalikannya. Kebalikan 2/1 berapa tadi? Iya, 1/2. Maka 1/2 dibagi 2/1 sama dengan 1/2 dikali 1/2. Sebelumnya anak-anak sudah menghitung perkalian? Sudah bisa? Ya, mengalihkan dua bilangan pecahan sama dengan kalian mengalihkan pembilang dikalikan pembilang, penyebut dikalikan penyebut. Pembilang 1, 1 dikalikan 1 hasilnya 1, 2 dikalikan 2 hasilnya 2. Sehingga 1/2 dibagi 2/1 hasilnya adalah 1/4. Ya, kita lihat kasus yang kedua. Tadi 2 dibagi 1/2, kita ubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. 2 menjadi 2/1 dibagi 1/2. 2/1 kemudian kita kalikan dengan kebalikan dari 1/2. Kebalikan 1/2 berapa? Ya, 2/1, betul sekali. Maka perhitungannya akan menjadi 2/1 dikalikan dengan 2/1. Hasilnya pembilang kita kalikan pembilang, yaitu 2 dikalikan 2, hasilnya 4. Kemudian penyebut kita kalikan penyebut, hasilnya 1. 4/1 sama dengan berapa anak-anak? 4, pintar sekali. Oke, gimana? Sudah paham? Oke, berarti kita dapat simpulkan bagaimana untuk membagi bilangan pecahan. Ternyata membagi bilangan pecahan itu sama dengan mengalihkan bilangan tersebut dengan kebalikan dari bilangan pembaginya. Oke, ya, diingat ya, karena ini akan menjadi poin penting saat kalian melakukan pembagian bilangan pecahan. Ya. Kita coba untuk soal berikut ini. Soal yang pertama, 3/4 dibagi 1, 2/3. Kira-kira gimana kita menyelesaikannya? Oke, anak-anak, seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, untuk membagi bilangan pecahan sama dengan mengalihkan bilangan tersebut dengan kebalikan dari bilangan pembaginya. Sekarang kita lihat. 3/4 dibagi 1, 2/3, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 1, 2/3, bentuk pecahan biasanya berapa? Iya, 5/3. Sehingga 3/4 dibagi 5/3 akan menghasilkan ya 3/4. Pembagian kita ubah dalam bentuk perkalian sehingga menjadi kali kebalikan dari 5/3. Berapa tadi? 3/5. Gitu? Nah, kemudian mengalihkan bilangan pecahan sama dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 3 kali 3, 4 kali 5. Berapa yang kita hasilkan? 9/20. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Bagaimana kalau bilangan pecahan campuran kita bagikan dengan bilangan pecahan campuran? Contoh di soal 1, 2/5 dibagi 2, 1/3. Langkah pertama apa tadi? Ya, ubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. 1, 2/5 pecahan biasanya adalah 7/5. 2, 1/3 bentuk pecahan biasanya adalah 7/3. Oke, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Iya, kita kalikan. Jadi kita ubah bentuk pembagian dalam bentuk perkalian kemudian dibalik. Betul. 7/5 kita kalikan 3/7. Bagaimana cara mengalikannya?
Ya, kita bisa menggunakan perkalian pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Tetapi ada cara yang lebih mudah anak-anak. Bagaimana? Kalian sudah diajari bu guru sebelumnya kan? Perkalian bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama bisa kita sederhanakan. Oke, mana yang sama? Oh, bilangan 7 di pembilang dengan bilangan 7 di penyebut sama. Boleh kita sederhanakan. Sehingga menghasilkan bilangan berapa? 3/5. Gimana? Mudah? Oke. Kita lanjutkan. Bagaimana kalau kita sedikit berpikir? Kalau pecahan ini ada dalam kehidupan sehari-hari, ya, mungkin seperti yang dialami Ardita ini anak-anak. Kita lihat ya. Oke, Ardita memiliki pita sepanjang 41/2 meter. Pita tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian. Satu bagian pita akan dibuat menjadi bros bunga yang nanti masing-masing membutuhkan 1/4 meter pita. Nah, selebihnya dibuat menjadi bros bintang yang masing-masing membutuhkan 3/8 meter pita. Nah, pertanyaannya, kira-kira berapa banyak seluruh bros yang bisa dibuat Ardita? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, silakan anak-anak mencoba di rumah dengan kertas kalian, kemudian kita simak bersama-sama. Kira-kira jawaban kalian sama tidak dengan jawaban yang akan Bu Romi sampaikan nanti? Oke? Oke. Kita lihat dulu, apa sih sebenarnya yang ada di dalam soal ini? Oke. Informasi yang pertama, dalam soal tadi disebutkan bahwa panjang pita Ardita ada berapa? 1/4 meter atau biasa kita sebut 4,5 meter. Kemudian pita dibagi jadi 2 bagian, betul. Nah, setiap bros bunga ternyata membutuhkan 1/4 meter. Sedangkan untuk bros bintang membutuhkan berapa anak-anak? 3/8 meter pita. Oke. Sekarang bagaimana kita menyelesaikannya anak-anak? Nah, kita harus tahu dulu ini. Untuk bros bunga kira-kira butuh berapa pitanya? Kita lihat. Panjang pita untuk membuat masing-masing bros tadi adalah 4,5. Kita bagi berapa bagian? 2 bagian. Betul. 4,5 dibagi 2 bagian. Maka yang akan kita lakukan apa tadi? Ya, ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 4/1/2 sama dengan berapa? Ya, 9/2. Kemudian dibagi 2, bentuk pecahannya adalah 2/1. Kemudian kita hitung. Cara menghitung pembagian pecahan tadi adalah dikalikan dengan kebalikannya. Tuh ya. Oke, 9/2 kita kalikan dengan kebalikan dari 2/1. Berapa kebalikannya tadi? Iya, 1/2. Sehingga kita akan dapatkan 9 kali 1 dan 2 kali 2. Hasilnya 9/4 meter untuk masing-masing bros. Jadi untuk bros bintang nanti membutuhkan 9/4 meter dan bros bunga juga 9/4 meter. Oke, kita cari dulu untuk banyak bros bunga. Oke, banyak bros bunga yang bisa dibuat artinya adalah panjang pita yang dipakai untuk bros bunga dibagi panjang masing-masing pita yang dipakai untuk bros bunga. Panjang pita untuk bros bunga berapa? Iya, 9/4. Sedangkan masing-masing bros bunga membutuhkan 1/4. Sehingga cara menghitungnya 9/4 dibagi 1/4. Oke, kita hitung. 9/4 dibagi 1/4 sama dengan 9/4 dikalikan dengan kebalikan dari 1/4. Berapa tadi? 4/1, betul sekali. Oke,
Kalian melihat ada yang sama antara pembilang dan penyebutnya? Oke. Oke. Kalau ada yang sama bisa kita sederhanakan. Oke, 4 dan 4 kita sederhanakan, kita dapatkan 9 dan 1. Maka hasilnya adalah 9 dibagi 1. Hasilnya 9. Jadi banyak bros bunga yang bisa dibuat oleh Ardita ada 9 buah. Oke, bisa kita lanjutkan? Oke. Lalu bagaimana dengan bros bintang? Kita lihat. Banyak bros bintang yang bisa dibuat Ardita, artinya panjang pita yang digunakan untuk bros bintang dibagi dengan panjang masing-masing pita bros bintang. Panjang pita tadi 9/4 dibagi setiap bros bintang tadi butuh berapa? 3/8 meter. Sehingga cara mencarinya adalah 9/4 dibagi 3/8. Pembagian pecahan adalah mengalihkan bilangan pecahan tersebut dengan kebalikan pecahan pembaginya. 9/4 dikalikan kebalikan dari 3/8 berapa? 8/3. Sehingga kita dapatkan 9 kali 8 untuk pembilang dan 4 kali 3 untuk penyebut. Berapa hasilnya? Iya, 72/12. Hasilnya berapa? 6. Pintar sekali. Oke. Sehingga untuk bros bintang anak-anak Ardita tadi bisa membuat berapa? 6 buah. Kita kembali ke pertanyaannya. Pertanyaannya tadi adalah banyak seluruh bros yang bisa dibuat oleh Ardita. Berapa ya? Ya artinya banyak bros bunga ditambah dengan banyak bros bintang. Bros bunga tadi berapa? 9, bros bintang ada 6. Sehingga banyak bros yang bisa dibuat Ardita adalah 9 ditambah 6. Berapa? 15. Jadi banyak bros bintang yang bisa dibuat Ardita untuk seluruh pita ada 15 buah. Cukup mudah atau sulit? Ya, tidak ada yang sulit kalau anak-anak mau selalu berlatih. Pokoknya anak-anak jangan pernah berhenti usaha. Susah pun tidak apa-apa. Selalu berlatih, selalu berusaha. Kenapa? Karena kesuksesan itu tidak akan menampakkan dirinya pada anak, pada orang yang malas. Oke? Oke anak-anak, ini tadi yang bisa Bu Romi sampaikan. Kira-kira sudah paham materinya? Besok anak-anak akan mempelajari pelajaran yang lain bersama ruang siar guru. Ingat, jangan pernah berhenti berusaha, selalu belajar dimanapun tempatnya, walaupun harus belajar di rumah. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan pakai sabun, gunakan hand sanitizer, atau anak-anak selalu pakai masker saat keluar rumah. Oke, ingat ya, simak terus ruang siar guru di YouTube. Tapi ingat, kalau membuka YouTube selalu ingat dampingi oleh orang tua. Jangan lihat sendiri. Jadi anak-anak tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Selalu like, share, dan jangan lupa subscribe ya. Oke. Sampai jumpa di lain kesempatan, bertemu lagi dengan Bu Romindi untuk pelajaran yang lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.